Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai silakan disiapkan dulu dan berdoa. Pak duduk siap, hormat, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman sadris qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, setelah berdoa, Bapak mau ngambil absen dulu. Bapak panggil nama-namanya, yang terpanggil silakan dijawab nanti ya. Arham, Faiz, Kevin, Naila, Rena, Resha, Rosa, Sadam, Shalfa, Devi, Saskia, Farel, kemudian Yulkidel, Nurul, kemudian Syahrizal. Oke, masih lengkap adanya ya. Alhamdulillah hadir lengkap. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran. Al-Quran meliputi definisinya, kemudian definisi secara bahasa dan istilah, kemudian baru nama-nama Al-Quran. Oke, sebelum kita masuk ke sini, Bapak ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kalian bisa menganalisis definisi Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kemudian juga bisa menganalisis, membaca ayat-ayat yang memuat nama-nama Al-Quran. Kemudian pertanyaan pemantiknya adalah, kenapa para ulama berbeda dalam memberikan definisi Al-Quran, baik secara bahasa ataupun istilah? Ada yang bisa menjawabnya? Faiz? Ada lagi yang lain yang menambahkan? Nurul? Tidak? Kenapa? Karena para ulama berbeda dalam menentukan asal kata dari Al-Quran. Ada yang mengatakan asal katanya apa? Berasal dari kata oh. Ada yang mengatakan asal katanya berasal dari kata Qarainun. Ada yang mengatakan berasal dari kata Al-Qur'an. Ada yang mengatakan berasal dari kata Al-Qur'an. Itu ya, itu sebabnya kenapa Al-Quran didefinisikan berbeda oleh para ulama. Oke, yang kedua, kenapa Al-Quran memiliki banyak nama? Selain dari Al-Quran, Al-Quran juga memiliki nama-nama lain. Kenapa kira-kira?
Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang menyebutkan seperti itu jawabannya. Kenapa Al-Quran memiliki banyak nama? Kenapa, Farel? Karena Al-Quran telah menyebutkan nama-nama Al-Quran tersebut. Tadi sudah sampaikan tema kita hari ini tentang Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Nah, kira-kira kenapa kita harus belajar tentang Al-Quran ini? Harus belajar kita definisi Al-Quran secara bahasa dan istilah. Harus belajar tentang nama-nama Al-Quran. Kenapa kira-kira? Agar kita tahu tentang Al-Quran dan pengertian Al-Quran tersebut serta nama-nama Al-Quran tersebut. Betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi kira-kira? Kenapa kita harus mempelajari definisi Al-Quran dan nama-nama Al-Quran? Kenapa? Karena kita umat Islam harus mempelajari Al-Quran serta menjadikannya pedoman hidup. Betul sekali. Karena kita umat Islam, tentu kita harus mempelajari kitab kita. Jangan sampai umat Islam nggak tahu dengan kitabnya. Ditanya oleh orang, apa Al-Quran? Kita nggak tahu apa Al-Quran ini, bingung. Makanya kita pelajari definisi Al-Quran, baik secara bahasa dan istilah, juga mempelajari nama-nama Al-Quran. Oke, silahkan dibuat kelompoknya. Berarti kelompok 1 tadi dapat tujuan, silahkan dibuat di sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 agak di sini. Kalau menurut Suri Soleh, Al-Quran itu adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan beribadah membaca. Ini menurut Suri Soleh. Di sini pendapatannya adalah pertama, Al-Quran itu merupakan kitab Allah mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam mushaf disampaikan kepada kita kepada orang setelahnya secara mutawatir dan ibadah yang membacanya. Kemudian menurut Syekh Al-Khudaibi, Al-Quran itu adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat yang disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini menurut Syekh Al-Khudaibi yang dipajang dari beliau. Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terdengar dan berada orang yang mengenalnya dan mengenalnya. Dan kita masuk pada nama-nama Al-Quran. Antaranya ada Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 155. Ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Saya Bapak semuanya, setelah mendengarkan video tadi, silakan didiskusikan di kelompok masing-masing terkait dengan tugas yang sudah diberikan tadi. Kelompok 1 dan tugasnya tadi Pak kasih, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 pun sudah ada tugasnya tadi. Jadi sekarang tugasnya adalah mendiskusikan di dalam kelompoknya. Setelah itu baru tinggal 2 orang di kelompoknya. Tinggal 2 orang ya. Tinggal 2 di kelompoknya, 2 lagi ke kelompok lain. Jadi metode yang kita gunakan hari ini adalah metode lustre. 2 tinggal 2 dan tak. Nanti 2 tinggal di sini, nanti 2-nya pergi kepada kelompok 2. Kelompok 2 tinggal, 2 lagi pergi. Kelompok 3 2 tinggal,
2 lagi pergi pada kelompok 1. Caranya. Kalau untuk kelompok 1 siapa nanti pembicaranya yang 2 orang tinggal? Kelompok 1 siapa? Yang tinggal menjelaskan. Tidak. Nah, tidak. Satu lagi siapa? Nah, Baby. Kelompok 2 siapa yang tinggal di situ nanti? Farel. Satu lagi siapa? Ham. Kelompok 3 siapa yang tinggal di sini? Siapa yang tinggal? Oh. Nah, siapa yang tinggal? Ini Nurul. Satu lagi siapa? Nah, berarti Rena dan Nurul tinggal, Rizal dan Syafa pergi pada kelompok 1. Ingat, yang pergi itu bukan pergi kosong aja. Yang pergi itu membawa beberapa pertanyaan. Jadi udah banyak tersimpan di dalam pikirannya berbagai macam pertanyaan, persoalan yang akan ditanyakan kepada kelompok yang akan dituju. Misalnya kelompok 1. Kelompok 1 yang pergi kepada kelompok 2, dia udah membayangkan berbagai macam persoalan yang belum bisa dipecahkannya. Dan itu mesti ditanyakan kepada kelompok 2. Begitu dari kelompok 2 datang kepada kelompok 3 juga datang membawa yang sedang menulis sedang mengerjakan tugas kelompoknya divideokan. Menulis. Tambah tuh. Tulis lah. Karena ke Farel tulis. Oke, perhatikan. Karena sudah selesai diskusikan dalam kelompok masing-masing, maka kita melangkah ke tahap selanjutnya, yakni tahap membagi informasi yang didapatkan. Jadi, kelompok 1 silakan 2 orang kepada kelompok 2, kelompok 2 silakan 2 orang ke kelompok 3, kelompok 3 silakan 2 orang kepada kelompok 1. Oke, dilaksanakan, silakan. Silakan. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Oke, ayo silakan. Saya akan menjawabnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat walaupun hanya dengan satu surah daripadanya. Secara bahasa yang pertama menurut Arli Yani, Al-Quran berasal dari kata Qur'an, yaqra'u Qur'anan, yang berarti baca atau yang dibaca. Menurut Asy'ari berasal dari kata Qorinon, yang berarti menggabungkan. Yang ketiga, apa artinya? Ada surah. Yang berarti baca atau yang dibaca. Ada yang lain? Ada orang juga bertanya. Bacakan surat Al-Mulk semoga hatinya berbahagia. Ini masih tuh. Sesungguhnya kalian yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula yang menurunkannya. Tutup presentasi. Sudah lagi. Masih. Kalau mau tanya langsung. Ini dingin tangannya.
untuk tahap keduanya, jadi kelompok 1 udah ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 udah ke kelompok 1, berarti 1 putar lagi. Berarti sekarang yang kelompok 2, kelompok 1 udah sampai kelompok 2, maka 2 ke 3 lagi. Kelompok 3 yang udah sampai di kelompok 1, maka dia putar kepada kelompok 2. Yang kelompok 2 yang udah berada di kelompok 3, maka pindah kepada kelompok 1. Oke, silakan dilaksanakan. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Yang ketiga, Muhammad Abdu mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Baina bizihi ana mansuduri fil muhfuzul musahifi fil muhtubul Qur'anu wal kitabul muslimin. Artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, ada yang lagi bertanya? Pas. Maka sekian atas pertanyaannya, saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi sudah diskusi, sudah diputar. Nah, terakhir adalah kita buat kesimpulannya atau rangkumannya. Nah, kira-kira apa kesimpulannya atau rangkuman dari materi kita ini apa? Mbak, apa yang pertama? Ya, Al-Quran menurut bahasa terdiri dari 5 definisi. Ada yang artinya dibaca, kumpulan, indikator atau petunjuk, apalagi yang menggabungkan. Yang terakhir menurut Imam Syafi'i isim alam. Nah, sedangkan menurut istilahnya ada tadi 3 definisi. Di antara yang 3 ini, yang pokoknya itu adalah yang tidak boleh tinggal definisinya adalah yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah. Kemudian diturunkan melalui siapa? Perantaranya malaikat Jibril. Kemudian sampai kepada kita dengan cara apa? Mutawatir. Kemudian terdapat di dalam mushaf. Memakai bahasa apa? Memakai bahasa Arab. Dimulai dari surat apa? Al-Fatihah. Akhirnya An-Nas. Dan ibadah bagi yang membacanya. Terakhir nama-nama Al-Quran. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua Al-Kitab. Suratnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang ketiga apa lagi? Al-Furqan. Dalilnya Al-Furqan ayat 1. Yang keempat Al-Zikir. Dalilnya Quran surat Al-Hijr ayat 9. Terakhir yang kelima At-Tanzil. Terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 192. Oke, sebelum ditutup nanti kerjakan, nanti aku bagikan tugas kalian. Ini tugas ini KPD-nya. Nanti dikerjakan, diisi dan diserahkan nanti ke Bapak. Oke, untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak kenalkan sekilas saja tentang ekoprint. Apa itu ekoprint? Ekoprint itu adalah salah satu teknik pewarnaan tekstil kontemporer yang ditemukan pada abad ke-20. Teknik pewarnaan tersebut menggunakan bahan alami, diantaranya seperti bunga, batang, daun, dan akar, yang tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan.
Nah, jadi pembuatan warna itu berdasarkan apa yang ada di alam, bisa dari pohon, batang pohonnya, bisa dari daun, bisa dari bunga. Kemudian pengembangan ilmu pewarnaan teknik ekoprint ini salah satu cara alternatif dalam menunjang pertumbuhan dunia pendidikan dan dunia industri tekstil sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan industri yang tetap memperhatikan sisi ramah lingkungan. Jadi dengan ekoprint ini industri di sekolah bisa berjalan dan dia ramah lingkungan. Kalau limbah yang dihasilkan itu kan bisa dibakar, bisa dijadikan pupuk. Ya. Misalnya daun yang kita pukul-pukul itu kan ada limbahnya. Jadi pupuk organik. Jadi limbahnya itu bisa lagi dimanfaatkan. Ya betul-betul aja lah. Jangan jabatan kuasa di ekoprint. Sampai kiamat ini ekoprint itu. Ya dia yang bisa kita warnai, yang bisa kita pukul dia mengeluarkan warna. Kalau batang kelapa enggak ada warnanya. Ya, mana cara mengeluarkan warna? Tidak dibuangnya. Ya. Jual. Nah ini diantara motif-motif ekoprint ya. Iya, kita pertanyakan. Ini teknik pukul. Nih, teknik dipukul nih. Nah ini dipukul pakai palu, baru keluar warnanya. Dipukulnya di kertas putih. Di kain putih ya. Di kain putih. Ya. Agar warnanya menempel pada kain putih tadi. Nah ini bisa berbentuk tas, bisa menjadikan baju. Nah ini bisa bahkan bisa sepatu. Nah, tanaman yang bisa digunakan itu diantaranya adalah daun jati, daun belimbing, kalau sampai apa namanya samsewa, ya kalau di situ namanya belimbing. Kemudian daun ketepeng, daun ketapang, daun betadin. Daun betadin juga bisa digunakan. Daun jambu biji bisa juga digunakan. Topik. Kemudian daun jarak. Daun jarak. Kemudian daun kersen dan daun ungu. Nah, ya. Jadi banyak daun yang bisa digunakan untuk motif ekoprint ini. Dan daun itu memiliki banyak warna. Alat-alatnya ini ada kain, ada panci, ada tali rafia atau tali plastik kaca, gunting, palu, daun atau bunga, kemudian tawe semuanya, kemudian cuka, kemudian air. Langkah-langkahnya adalah ada 3 nih, tahap mordan kain, tahap membuat ekoprint, dan tahap fiksasi. Nah ini nanti kita lakukan tahap-tahapnya. Ini hari ini kita perkenalkan dulu. Ini tahap mordan ini. Nah, kemudian tahap pembuatan ekoprint. Tahap fiksasi, penguncian. Kita terakhir nih. Nah, oke. Untuk hari ini cukup kita Bapak kenalkan itu aja dulu. Besok baru kita lebih dalam lagi tentang ekoprint ini. Terima kasih.